Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Saya pada malam hari ini sama-sama kita bertabaruk ya kepada kita pengesabah Padoilus Suhur di mana masih dalam suasana bulan Sofar ya. Mana sod itu sofa ulu kolbi ya. Jadi diri kita ini harus kita harus kita sadari dan selalu kita sadari bahwa terdiri dari lahir dan batin, ya, lahiriah dan batiniah itu manusia itu diri kita dan harus kita selalu kita sadari urusan lahir ya semoga kita selalu mendapatkan kenikmatan lahir, urusan batin semoga kita selalu mendapatkan kenikmatan batin. Jadi Allah telah menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Zahiran wa batinan. Dan semoga kita selalu berlimpah karomah, ya, berlimpah apa namanya karunia dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita selalu bahagia dan selalu senang. Momentum dalam bulan Agustus itu sama-sama kita ketahui bersama pada bulan Agustus itu tepatnya 17 Agustus itu ya diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Memang sebenarnya sepertinya biasa-biasa saja. Apalagi sekarang masyarakat kita di Indonesia mengibarkan bendera merah putih, mengecat lingkungannya di tempat saya ini jalan aja dicat itu ya. Jalan itu depan rumah, samping rumah itu dicat kiri kanannya merah putih gitu. Di rumah-rumah dihiasin merah putih, bendera dikibarkan di mana-mana. Ya. Dalam momentum menyambut Hari Kemerdekaan ke-80. Bahkan sekarang itu Alhamdulillah di tempat saya ini di rumah gitu ada musola. Kita jamaah ikhwan. Ya. Kalau sholat berjamaah semuanya pakai peci merah putih. Karena memang saya tekankan kalau murid Abah ya khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja nggak sah sholatnya kalau nggak pakai peci merah putih. Gitu. Bagaimana yang lain? Kalau gitu nggak sah, nggak ngurusin yang lain. Abah juga hanya ngurus orang yang sudah ditalkin saja. Nabi juga hanya ngurus orang yang beriman saja di dalam Al-Quran. Nggak ngurusin yang lain. Kita ngurusin diri kita sendiri. Kalau nggak ikut, berarti bukan murid Abah. Gitu. Oh, kalau saya berarti saya ada Ikhwan. Kalau nggak ikut begitu, murid siapa? Tanya diri sendiri, murid siapa? Alhamdulillah sekarang Ikhwan sholat 5 waktu peci merah putih. Wah, makin makin berkibar aja kata Pak RT dari mulai jalan sampai ke kepala dihiasi dengan merah putih. Tadi saya pulang kerja ada bisik-bisik ya, tangga, bisik-bisik tetangga katanya merah putih terbakar. Maksudnya gimana? Makin banyak diperbincangkan gitu. Jamaahnya Pak Ustadz Johnson itu kok pakai merah putih semua itu di kepalanya. Ya Alhamdulillah di kita yang sudah ajaran agama dan negara cinta kepada merah putih. Ya, ya. Tadi pagi saya sempat ini juga ya, sempat
merenung juga sambil berangkat kerja itu. Bagus juga. Ya, tapi ini cuman ini aja. Misalkan eh, torikoh kita ini torikoh merah putih gitu ya. Dan itu ada hadisnya. Kemudian ya ini cuman ini aja, bukan cuman berpikir aja gitu ya. Kemudian tanbih itu ya, tanbih itu kan bahasa Sunda ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Misalkan insapilah hai murid-murid sekalian. Nah, itu saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya. Kalau misalkan ini ya, insapilah hai bangsa Indonesia, misalkan gitu ya. Hai rakyat Indonesia, gitu. Karena kita agama dan negara. Gitu. Jadi sudah sepatutnya ajaran kita itu agama dan negara. Agamanya diasuh, negaranya juga diasuh gitu. Nah, momentum pelaksana apa hari raya apa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, kita sudah merdeka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi awal tadi, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita renungkan, andaikan ya, andaikan kita saat ini belum merdeka, mungkin kita tidak akan sedikmat sekarang ini duduk manis ya, melaksanakan amaliyah TKN manakiban online ya, dengan bebas, dengan tenang, dengan penuh khusyuk, dengan dipenuh kenikmatan, dinikmati ya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan suara dari para petugas manakib. Kalau dalam keadaan suasana belum merdeka, mungkin tidak akan kita merasakan seperti sekarang ini. Mungkin juga tidak ada Zoom, mungkin juga kita tidak akan bebas diawasin terus, gitu ya. Pergerakan segala macam. Kita bebas sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Misal kita renungkan lagi, seandainya kita belum merdeka, apakah tercipta lapangan pekerjaan sekarang ini? Ya, apakah kita mudah untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan apa namanya itu uang untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari? Jangankan untuk lapangan pekerjaan, mendapatkan apa uang untuk bekerja, yang ada pun malah dirampas. Kalau kita tidak merdeka. Tuh, bayangin ya. Atau misalkan dalam situasi perang, mestinya kita lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita tengok perang sekarang yang ada di jalur Gaza. Masya Allah. Kita doakan mereka, ikhwan-ikhwan kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan kemudahan dengan kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sana, coba kalau kita bayangkan di Indonesia terjadi. Yang punya anak kecil, yang masih bayi, yang harus nyusu, ya, jangankan mau beli susu. Andai pun punya uang untuk beli susunya, yang jual susu juga tidak ada. Ya. Pabrik susunya tutup. Ya. Listrik mati, padam. Semua aktivitas dalam situasi perang. Di sini kita tidak aman, tentram, gemah ripah, loh jinawi. Dalam keadaan suasana yang merdeka, yang harus kita syukuri. Merdeka, kita bebas merdeka. Nah, ini yang harus kita syukuri bahwa kita dalam keadaan negara kita negara yang merdeka.
Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Namun kalau kita renungkan lebih dalam lagi, apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Tadi ketika awal saya sampaikan terdiri dari jasad dan batin, lahiriah dan batin. Bisa jadi lahir kita saat ini tidak dalam keadaan dijajah, lahiriah kita saat ini dalam keadaan sehat, ya, bebas, merdeka, ya. Tetapi apakah kita tengoklah ke dalam, kita tengok di dalam batin kita. Apakah batin kita saat ini sudah merdeka? Apa betul bahwa kita sudah merasakan bebas? Wa ma ubariu nafsi inan nafsa la ammaratum bisu. Apakah kita benar-benar sudah bebas jiwa kita dari nafsu amaroh yang senantiasa mengajak kepada keburukan? Maka ketika Nabi pulang dari berserta para sahabat selesai melaksanakan perang, ya, Nabi bersabda, "Rajatum minal jihadil asghar." Ya. Kalian atau rojana, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat bertanya, perang apa lagi nih? Kita sudah melaksanakan perang yang besar, tapi ini dianggap perang yang kecil. Apa itu perang yang besar ya Rasulullah? Jihadul nafs, yaitu memerangi diri diri kita sendiri, diri kalian sendiri, jiwa kita, memerangi jiwa. Boleh jadi fisik kita sekarang sudah merdeka, tetapi jiwa kita tengok ke dalam, apakah sudah merdeka? Apakah kita sudah terbebas dari belenggu nafsu yang menguasai menyelimuti diri kita? Nah, ini yang perlu yang harus kita renungkan karena momentum kemerdekaan ini selain kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan pada kita, tapi juga introspeksi diri. Ya. Sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan itu dengan memerdekakan diri kita terbebas dari kungkungan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau seperti yang biasa kita dengar dan disampaikan oleh para mubalik bahwa nafsu itu ada 7 macam, ada tingkatannya. Ya. Namun esensinya sama, hanya sifatnya saja yang berbeda-beda. Pertama nafsu amaro, ya. Nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Sebagaimana di dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang tadi saya sampaikan. Kemudian kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuat maksiat sehingga membuatnya selalu menyesali diri. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali nafsunya sendiri. Kemudian nafsu lawamah ini dibagi menjadi dua, lawamah mulawamah yang dipersalahkan dan lawamah ghair mulawamah yang tidak dipersalahkan. Yang dipersalahkan termasuk nafsu yang jahil dan zolim sehingga dipersalahkan oleh Allah dan malaikat kelak. Sedangkan nafsu lawamah ghair mulawamah adalah nafsu yang selalu dipersalahkan oleh pemiliknya karena lalai dalam menjalankan ketaatan Allah. Padahal ia sudah bersungguh-sungguh menjalankannya. Inilah nafsu lawamah yang tidak disesali, bahkan termasuk nafsu yang mulia. Kalau penyesalan itu kita sesali, ya. Benar-benar kita merasakan menyesal, ya. Kenapa kita masih seperti itu? Ya. Kenapa kita masih belum bisa terbebas dari nafsu? Yang ketiga, nafsu mulhamah, nafsu yang selalu sudah mengenali kotoran-kotoran yang halus seperti ria, ya. Mengenali, ya, sudah mengetahui tuh, wah ini ria, ini ujub, ini sombong, ini dengki, cinta dunia dan lain-lain, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Bisa jadi kita sudah tahu ini ada ria, ujub, sombong, dengki.
ya, cinta dunia. Tapi belum tentu kita bisa mampu untuk menghindarinya. Makanya kalau kita tahu yang hak itu hak, berilah kemampuan untuk melaksanakannya dan berilah beritahu tahulah yang batil itu batil dan berilah kemampuan untuk menghindarinya. Kita mengajak Allah, keterlibatan Allah di dalam melaksanakan jihadul nafs, ya, memerangi hawa nafsu kita. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itu nafsu yang ketiga. Nafsu yang keempat yang mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan telah berganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji. Sifat tercelanya diganti menjadi sifat yang terpuji. Bukan hanya sifat tercela, tidak bersifat tercela, tapi sudah diganti malah dengan yang terpuji. Ya, sudah berakhlak dengan akhlak Allah yang jamaliyah berupa kasih sayang, ya, lemah lembut, kemuliaan dan lain-lain. Nah, disinilah awal mula seseorang sampai kepada Allah. Awal mula mulai marifat kepada Allah. Tetapi ia masih belum bersih dari kotoran-kotoran yang halus sekali seperti syirik kopi dan cinta menjadi pemimpin. Kelima, nafsu rodiah yaitu nafsu yang telah sampai makom fana tetapi ia masih melihat diri telah fana sehingga dapat membawanya kepada ria. Wah, saya sudah bisa fana nih. Yang keenam, nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang telah fana dari fana dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Dan ketujuh, nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sudah sempurna. Kamil, insan kamil. Kamil mukamil, kamil, sempurna, mukamil, dapat menyempurnakan. Itulah guru mursyid. Makanya kita, meskipun diri kita masih belum bisa sempurna, kalau kita benar keyakinan kita kuat kepada guru kita, ya, Abah berapa kali menyampaikan baru-baru ini di Manakib, tadi pagi di Bekasi, kemarin-kemarin menyampaikan, saya menyampaikan sendiri di Sinarasa, yang penting mau ikut. Meskipun kita belum belum mampu ikut secara benar, tapi tekad kita untuk ikut dibawa oleh pengusaha Abah. Nah, itulah empat nafsu, jenis nafsu yang terakhir yakni mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamiliyah inilah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, berdasarkan klasifikasi nafsu itu, nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amarah, lawamah, dan mulhamah. Tiga nafsu tersebut tidak masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, hai jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hal ini mengisyaratkan bahwa tiga nafsu itu masih jauh dengan Allah sehingga belum mendapatkan panggilannya. Dalam ayat itu, Allah hanya memanggil nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan nafsu kamilah. Karena itu, jika tiga nafsu itu harus dikalahkan, ya, supaya mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang sukses di dunia wa fil akhirah. Perjuangan untuk mengalahkan atau menjinakkan nafsu yang buruk itu bukanlah perkara yang mudah karena kita semua harus bermujahadah dan bersungguh-sungguh, bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah pertempuran besar, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, jihad, ya, berperang melawan hawa nafsu. Al-Hadis. Nah, untuk memerangi hawa nafsu itu tadi, ya, supaya kita benar-benar bebas merdeka, lahir maupun batin, maka tiada lain alatnya zikir, zikir kepada Allah, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Inna likulli syai'un saqalatun wa inna saqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu sesungguhnya bagi tiap-tiap segala sesuatu ada pengkilap, ada pembersihnya. Dan sesungguhnya pengkilap pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah.
Semoga kita mampu memerdekakan diri kita dari penjajahan hawa nafsu kita dan terbebas dari jajahan hawa nafsu kita dengan pertolongan Allah, Rasulnya, dan guru mursyid kita pengesah bawas Qaddasallahu sirah. Hadirin ikhwan wal akhwarimakumullah, semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya bi barokah karomah aba awas al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.